Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 2175314 dari kelas MI 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas paket tracer 13.5.1 mengenai WLAN configuration atau konfigurasi WLAN. Sebelum kita mengerjakan paket tracer ini, kita akan mengisi user profile terlebih dahulu, yaitu nama, dan juga email. Setelah itu oke. Lanjut saja, pada paket tracer WLAN configuration ini memiliki addressing table yang dimana terdapat device home wireless router, lalu router 1, switch 1, LAP 1, WLC 1, radio server, home admin, enterprise admin, lalu ada web server, DNS server, kemudian juga terdapat laptop, tablet PC, smartphone, wireless host 1 dan juga wireless host 2. Kemudian pada setiap device atau perangkat memiliki interface dan juga IP address. Kemudian di sini terdapat WLAN information atau informasi WLAN yang dimana terdapat WLAN home network dengan SSID-nya home SSID, lalu authentication-nya WPA itu personal, username-nya n/a, kemudian password-nya Cisco123. Lalu terdapat WLAN VLAN 2, SSID-nya 2, authentication-nya WPA itu personal, username-nya n/a, dan password-nya Cisco123. Lalu juga terdapat WLAN VLAN 5, SSID-nya 5, authentication-nya WPA itu enterprise, username-nya user WLAN 5, dan password-nya user W5pas. Lanjut, di sini terdapat objektivitas atau tujuan yang dimana dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi router wireless home dan jaringan berbasis WLC. Dan kita akan menerapkan keamanan WPA to PSK dan WPA to Enterprise. Lalu di sini ada configure home router to provide Wi-Fi connectivity to a variety of device, atau konfigurasikan home router untuk menyediakan konektivitas Wi-Fi ke berbagai perangkat. Lalu terdapat configure WPA to PSK security on a home router, atau konfigurasikan keamanan WPA to PSK di home router. Yang ketiga, configure interface on a WLC, atau konfigurasikan interface pada WLC. Lanjut, configure WLAN on a WLC, atau konfigurasikan WLAN di WLC. Lalu configure WPA to PSK security on a WLAN and connect host to WLAN, atau konfigurasikan keamanan WPA to PSK di WLAN dan sambungkan host ke WLAN. Lanjut, configure WPA to Enterprise on a WLAN and connect host to the WLAN, atau konfigurasikan WPA to Enterprise di WLAN dan sambungkan host ke WLAN. Dan yang terakhir,
verify connectivity WLAN connectivity atau verifikasi konektivitas WLAN. Lanjut, di sini ada background atau latar belakang yang dimana kita akan menerapkan keterampilan dan pengetahuan WLAN dengan mengkonfigurasi router home wireless dan WLC enterprise atau perusahaan. Dan kita juga akan menerapkan keamanan WPA2 PSK dan WPA2 enterprise. Dan terakhir, kita akan menghubungkan host ke setiap WLAN dan memverifikasi konektivitasnya. Lanjut, kita ke introduction part 1, configure a home wireless router atau konfigurasi router home wireless. Yang dimana kita akan memasang router di kabel rumah atau home wireless router di house friend, rumah teman, dan kita perlu mengubah pengaturan pada router untuk meningkatkan keamanan dan memenuhi kebutuhan teman kita. Lanjut kita ke step 1, change DHCP settings atau ubah pengaturan DHCP. Pada step pertama ini, kita ke perangkat home wireless router, kita klik, kemudian kita ke GUI, lalu pada setup-nya ini kita ke maximum of 20 address. Kita ke maximum number of usernya kita ganti menjadi 20. Lalu pada start IP address-nya kita ganti menjadi 192.168.0.3. Lalu pada subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.255.224. Lalu IP address-nya 192.168.6.1. Lalu ke static DNS 1-nya kita ganti menjadi 10.100.100.252. Lalu setelah itu kita ke internet connection type-nya. Di sini kan dia masih static IP, kita ubah menjadi automatic configuration DHCP. Lalu kita scroll ke bawah, kita save setting. Kemudian kita ke step 2.
Lalu kita ke step 2, configure the wireless LAN atau konfigurasikan wireless LAN. Yang dimana kita pada perangkat home wireless router, lalu kita ke wireless, kemudian home network SSID-nya kita ganti menjadi home SSID. Kita ganti menjadi home SSID. Lalu SSID broadcast-nya kita dari disable menjadi enable. Lalu standar channel-nya kita gunakan 6 sampai 2437 GHz. Lalu pada 5 GHz strip 2 ini home network-nya SSID-nya kita menjadi enable dan juga yang ini enable. Kemudian save setting. Setelah itu kita ke step 3, configure security atau konfigurasi keamanan. Kita di perangkat home wireless, kemudian kita buka wireless security, lalu pada 2.4 GHz di sini security modenya masih disable, kita ubah menjadi WPA2 personal. WPA2 personal. Kemudian di sini encryption-nya AES. Lalu passphrase-nya kita masukkan Cisco 123. Setelah itu kita save setting terlebih dahulu. Lalu kita ke administration. Kemudian di sini router password-nya kita ubah dulu menjadi Cisco 123 dan re-enter to confirm-nya juga sama. Cisco 123. Lalu setelah itu kita save setting. Lanjut kita ke step 4, connect client to the network atau hubungkan klien ke jaringan. Yang dimana kita minimize terlebih dahulu perangkat home wireless router. Lalu kita ke perangkat laptop.
Lalu kita ke desktop, kemudian ke PC wireless, lalu kita ke profile, kita edit, lalu kita pilih yang Home SSID, and set up, lalu next, lalu di sininya WPA itu personal security-nya, kemudian next, lalu briefnya Cisco 123, next, save. Lalu kita connect to network. Nah, di sini pada perangkat laptop ke home wireless router sudah terhubung. Lanjut kita buka perangkat tablet PC, kemudian kita ke config, lalu kita ke wireless 0, kemudian di sininya SSID-nya kita isi home SSID. Kemudian pada authentication-nya kita ubah menjadi WPA2 PSK. Kemudian passwordnya Cisco 123. Kemudian lalu lanjut kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini dari tablet PC ke home wireless router sudah terhubung. Kemudian kita lakukan pada perangkat smartphone. Kita ke desktop, lalu kita ke config, kemudian wireless 0, kemudian SSID-nya kita isi home SSID, lalu kita authentication-nya kita ubah menjadi WPA2 PSK dan passwordnya Cisco 123. Sudah, dan kita close. Desktop. Nah, di sini dari perangkat smartphone ke home wireless juga sudah terhubung. Kemudian kita uji testing pada perangkat laptop. Kita close command prompt, lalu kita uji testing ping. Kita menggunakan ping www.netachat.pt.
Nah, di sini sudah replay, artinya sudah berhasil. Kemudian kita uji tes ping pada IP ping 203.0.113.78. Nah, di sini juga sudah reply, artinya sudah berhasil. Kemudian kita minimize. Lanjut kita ke part kedua. Configure VLC controller network atau mengkonfigurasi jaringan pengontrol VLC, yang dimana konfigurasikan pengontrolan nirkabel dengan 2 WLAN. Kemudian 1 WLAN akan menggunakan autentikasi WPA2 PSK dan WLAN lainnya akan menggunakan autentikasi WPA2 Interface. Dan juga kita akan mengkonfigurasi VLC untuk menggunakan server SNMP dan mengkonfigurasi cakupan DHCP yang akan digunakan oleh manajemen nirkabel. Lanjut kita ke step 1, configure WLAN interface atau konfigurasi WLAN interface yang lanjut kita ke step 1, configure WLAN interface atau konfigurasi interface WLAN, yang dimana pada step ini kita akan masuk ke perangkat admin PC, kemudian kita akan menggunakan username admin dan passwordnya Cisco123. Lanjut kita ke perangkat enterprise admin. Kita klik, kemudian kita ke desktop, lalu kita ke web browser, kemudian kita masukkan URL-nya dengan IP 192.168.100.254. Kemudian kita login. Lalu di sini kita masukkan username-nya admin dan passwordnya Cisco123. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan interface untuk WLAN pertama, yang dimana WLAN-nya nama WLAN-nya adalah WLAN 2, kemudian WLAN identifier-nya 2, port number-nya 1, interface IP address-nya 192.168.2.254, kemudian net mask-nya 255.255.255.0, lalu terdapat gateway dan juga primary DHCP server. Lanjut kita ke controller. Setelah itu kita ke interface.
Kemudian kita buat baru dengan mengklik new pada ujung sebelah kanan. Di scroll saja sebelah kanan. Kita tunggu. Setelah itu kita masukkan interface name-nya VLAN 2. Lalu ID VLAN ID-nya 2. Setelah itu kita apply. Lanjut pada physical information-nya, kita ganti pada port number-nya, kita ubah menjadi 1. Lalu pada interface address-nya, VLAN identifier-nya adalah 2. Lalu IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.2.254. Lalu netmask-nya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 192.168.2.1. Dan pada DHCP information bagian primary DHCP server kita ubah menjadi 192.168.2.1. Setelah itu di apply. Oke. Lanjut kita ke bagian C, configure a interface for the second VLAN. Kita akan mengkonfigurasikan interface untuk VLAN kedua menggunakan name VLAN 5, VLAN ID identifier-nya 5, port number-nya 1, lalu interface IP address-nya 192.168.5.254, netmask-nya 255.255.255.0, gateway-nya ini, kemudian primary DHCP server-nya gateway address. Kita ke perangkat enterprise admin, lalu kita ke interface, lalu kita new, kita akan buat baru, VLAN baru. Kemudian di sini interface name-nya VLAN 5, kemudian VLAN ID-nya juga 5. Lalu kita apply. Kemudian pada physical information-nya, port number kita ubah menjadi 1. Lalu VLAN ID identifier-nya 5, IP address-nya 192.168.5.254, lalu netmask-nya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.5.1. Lalu pada DHCP information bagian primary DHCP server
kita ubah menjadi 192.168.5.1. Lalu apply. Lalu lanjut kita ke step 2, configure a DHCP scope for the wireless management network, atau konfigurasikan cakupan DHCP untuk jaringan manajemen nirkabel. Nah, sebelumnya kita akan mengkonfigurasi scope name-nya, pulsar, lalu sampai dengan default router. Kita di controller, lalu interface, di internal DHCP server, kemudian DHCP scope, lalu kita new, kemudian scope name-nya adalah manajemen, kemudian apply. Lalu kita klik scope name management. Lalu kita ubah pada pool star address-nya menjadi 192.168.100.235. Lalu pool end address-nya 192.168.100.245. Networknya 192.168.100.0. Netmasknya 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.100.1. Kemudian apply. Kemudian kita ke step 3, configure the WLC with external server address, atau konfigurasikan WLC dengan alamat server eksternal. Yang pertama, kita akan konfigurasi informasi server radius. Lalu kita akan konfigurasi WLC untuk mengirim informasi log ke server SNMP. Lalu kita ke manajemen. Kemudian SNMP, lalu trap receivers, kemudian kita buat baru new, kemudian kita isi community name-nya WLAN,
kemudian IP address-nya 10.0.0.254, kemudian statusnya enable, lalu kita apply. Lanjut kita ke step 4, create the VLAN atau buat VLAN. Tuh, kita ke VLAN. Kita create new, lalu go. Kemudian kita isi profile name-nya wireless VLAN 2. Kemudian SSID-nya SSID 2. Kemudian ID-nya kita ubah menjadi 2. Setelah itu kita apply. Lalu pada profile name wireless VLAN 2, statusnya di sini belum tercentang enable, kita centang terlebih dahulu. Lalu interface grupnya kita ubah menjadi VLAN 2. VLAN 2, setelah itu kita ke security pada layer 2. Kemudian layer 2 security kita ubah WPA2. Kemudian ini disable, lalu WPA2 policy-nya kita centang. Setelah itu pada authentication key management PSK-nya kita centang enable. Lalu di sini kita masukkan password Cisco123. Kemudian kita ke advance. Bagian Flex Connect kita centang enable di bagian local switching dan local out. Setelah itu apply back terlebih dahulu. Lalu kita buat baru. Profile name-nya wireless. ID-nya 5, kemudian apply. Lalu pada statusnya kita centang enable, dan pada interface grupnya kita ubah menjadi
WLAN 5. Selanjutnya kita ke security. Lalu ininya kita ganti WPA plus WPA2. Lalu kita centang WPA2 police. Kemudian ini kita centang. Setelah itu kita ke AAA server. Lalu pada server 1 di sini masih non, kita ganti menjadi IP 10.6.0.254 dengan port 1812. Setelah itu kita apply. Kita centang terlebih dahulu. Lanjut kita ke step 5. Configure the host to connect to the WLAN atau konfigurasikan host untuk terhubung ke WLAN. Kita ke perangkat wireless host 1. Lalu kita ke desktop. Kemudian PC wireless, lalu connect, refresh terlebih dahulu. Lalu kita ke SSID 2, connect. Kemudian kita masukkan passwordnya. Cisco 123. Kita lihat. Nah, di sini pada perangkat wireless host 1 ke perangkat LAP1 sudah terhubung. Kemudian kita hubungkan juga dari wireless host 2 ke perangkat LAP1. Kita ke desktop, lalu PC wireless, kemudian kita ke profile, kemudian edit, lalu kita pilih SSID 5, advanced setup, kemudian wireless network name-nya di sini SSID 5, kemudian kita next saja, next. Lalu di sini wireless security-nya masih disable, kita ganti menjadi WPA2 enterprise. Lalu next. Kemudian kita di sini isi login name-nya user, W-nya besar, WLAN 5. Kemudian kita lihat passwordnya pada addressing table. User, W-nya besar, 5, pas. Kemudian next. Lalu save, connected. Wow. Connect.
Cek result lebih dahulu. Passwordnya ternyata masih salah pada host 2. Kita ulangi profile. Bisa. User 15. Nah, di sini kita lihat dari perangkat wireless host 2 ke perangkat LAP1 sudah terhubung. Lanjut kita ke step terakhir, yaitu tes connectivity atau tes uji konektivitas. Kita ke perangkat wireless host 2, kemudian kita close dulu, lalu kita ke command prompt, kita uji tes ping menggunakan ping www.netachat.pt. Nah, di sini sudah reply, yang artinya sudah berhasil. Kemudian kita juga bisa uji konektivitas dengan IP ping 203.0.113.78. Nah, di sini juga sudah reply yang artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita cek result. Nah, dapat dilihat di sini sudah tercentang hijau semua. Lanjut kita lihat completion-nya. Nah, di sini completion-nya juga sudah 100%. Kemudian dari perangkat tablet PC, smartphone, laptop, ke perangkat home wireless router juga sudah terhubung. Dan sama pada wireless host 1 dan host 2 juga sudah terhubung pada perangkat LAP1. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.